Semangat pagi jemaat Tuhan. Kita syukuri anugerah Tuhan yang memperkenankan kita ada di pagi yang indah ini. Mari kita nyatakan syukur kita dalam saat teduh dengan rehat edisi Jumat 9 Oktober 2020. Kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi sebelumnya, kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang memperkenankan kami bangun di pagi yang indah ini. Kami akan menjalani dan memaknai hari anugerah Tuhan. Kami rindu sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Kuasa Roh Kudus tolong kami untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah, kami siap mendengar dan siap untuk melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Tema perenungan kita pagi ini adalah jebakan keinginan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya manusia cenderung mengikuti keinginan daging atau hawa nafsunya. Apa yang enak, nikmat, menyenangkan, dan membuat nyaman akan dipilih sekalipun tidak sesuai dengan prinsip iman. Seorang filsuf asal Jerman, Schopenhauer, pernah mengatakan, keinginan adalah sumber penderitaan manusia. Karena keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan pemenuhan atas keinginan itu terbatas. Yakobus pun menuliskan dalam suratnya, kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, iri hati, bertengkar, dan berkelahi. Lalu apakah itu berarti kita harus membunuh keinginan itu? Tidak. Selama kita hidup, keinginan atau hawa nafsu akan selalu ada. Bahkan dalam konsep iman Kristen, keinginan itu pada dasarnya baik. Hanya saja, kita perlu mengendalikannya. Bukan justru keinginan itu yang menjadi tuan atas hidup kita. Disinilah penguasaan diri menjadi penting.
Karena kegagalan menguasai diri akan menghasilkan kejatuhan, pertengkaran, pertentangan, akar pahit, dan luka batin. Yakobus bahkan menuliskan juga, kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Mengapa bisa salah berdoa? Karena yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hal ini menunjukkan bahwa jebakan keinginan pun bisa masuk dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena itu, hati-hatilah. Jangan biarkan diri kita terjebak oleh keinginan daging atau hawa nafsu. Jalinlah selalu persahabatan dengan Allah, sehingga oleh kasih karunia-Nya kita tetap kuat dan tidak mudah jatuh dalam jebakan keinginan yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu yang kami nikmati dalam teduh pagi ini. Kiranya apa yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita dalam hidup kami. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya mampu kami hidupi dalam kehidupan ini. Sehingga kami tidak hidup berdasarkan keinginan kami, tetapi kami sungguh-sungguh mewujudkan keinginan Tuhan dalam kehidupan ini. Iya Bapa, kami datang membawa perjalanan kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan berperkara dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Menuntun kami, mengarahkan kami. Sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Dan tetap menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Berkati juang, karya, kerja, usaha, dan rencana-rencana kami. Sehingga membuahkan hasil untuk kami pakai dalam memuji memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan ini. Dan menjadi saluran berkat. Demikian pun Tuhan, kami datang membawa kehidupan anak-anak dan cucu-cucu kami. Tuntun dan peliharakan mereka dalam berbagai aktivitas mereka. Karuniakan kesuksesan, keberhasilan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan Tuhan. Sehingga mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Keluarga kami Tuhan, orang tua, saudara-saudara, kekasih-kekasih kami. Tuhan juga yang akan menuntun mereka sehingga mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Kami juga membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, di tengah-tengah jemaatmu, jemaat Efrata. Bahkan berkati seluruh jemaatmu, jemaat Efrata. Biarlah ya Allah, mereka pun tetap bersandar kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan sendiri. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat Bapak L.E. Abid yang sedang berobat di Samarinda. Tuhan kiranya pulihkan dan sembuhkan. Juga kami berdoa buat Mama Windy yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, yang dirawat di rumah, pulihkan dan sembuhkan. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pun berdoa, membawa pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka dalam menjalankan roda kepemimpinan Tuhan. Bangsa dan negara yang kami cintai, kiranya tetap aman dan tentram. Tuhan pulihkan dari pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka, beri semangat bagi mereka untuk menjalani semua pengobatan. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan-Mu perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Tuhan berkati sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan tetap menjadi saluran berkat. Kami berdoa buat tim medis Tuhan.
Kiranya Engkau berkati mereka semua. Berikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, seluruh perjalanan kehidupan kami hari ini, kami mau pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun kami, arahkan kami, dan lindungi kami Tuhan, di dalam menjalani dan memaknai kehidupan ini. Dan mampukan kami Tuhan, untuk terus mematuhi protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami terlindungi dari COVID-19. Ini harapan kami Tuhan, doa kami, sukacita kami. Kami bawa kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, Solideo Gloria.